berita tersebut adalah bohong, ya, baik substansi maupun embel-embelnya semuanya bohong dan 1000% tidak mungkin. Ya. Karena itu ini berita yang tidak mengandung kebenaran. Kami, ya, tim kampanye nasional Prabowo Gibran tengah mencadangkan hak kami untuk melakukan upaya pembelaan hukum, ya, penegakan hak-hak kami dengan melaporkan orang-orang yang melakukan fitnah ini, ya. Dan sekaligus kami mengingatkan kepada publik, kepada halayak ramai untuk bijak seperti ini, sekaligus bijak dan patuh, jangan ikut menyebarkan, ya, jangan ikut memforward hal yang sudah pasti tidak benar. Untuk substansi nanti akan disampaikan oleh Bang Rosan dan Pak Daniel. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Silakan Pak Rosan. Pak Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Pertama saya ingin masuk pada hal substansi dulu. Pertama, jelas ini adalah hoax dan fitnah. Kenapa hoax dan fitnah? Ada 3 hal. Hal pertama adalah tidak ada pembelian pesawat Emirates, even itu direncanakan, namun sudah dibatalkan. Jadi tidak ada pembelian pesawat Emirates, dan artinya tidak ada kontrak yang efektif, ya, di Kemhan terkait dengan pembelian Emirates. Jadi secara konten semua yang disampaikan di berita hoax tersebut itu jelas adalah fitnah. Kemudian yang kedua, secara teknis tim kami berusaha menelusuri karakteristik hoax yang dilakukan. Jadi sumber dari berita ini kan muncul dari salah satu, kami menyebutnya situs MSN. Konten MSN ini kontennya agregator Microsoft, dan dia mengambil dari Metanet. Sedangkan kalau kemudian diambil dicek ke Metanet, berita itu tidak ada sama sekali. Jadi dari sisi teknis itu saja, tadi sisi konten tadi saya sebutkan media fitnah, tidak ada media fitnah. Dari sisi teknis jelas ini juga sengaja diciptakan oleh orang-orang tertentu untuk menyebar fitnah dari Pak Prabowo dan Mas Gibran terkait dengan pemilihan yang akan dilakukan beberapa hari ke depan. Jadi dari 2 hal itu kami sayangkan. Kemudian hal yang ketiga adalah kemudian ini dikunyah sayangnya oleh netizen di satu sisi. Di sisi lain beberapa media juga kemudian mengangkat isu ini, digoreng dan sebagainya tanpa tanpa ada upaya untuk menyampaikan bahwasannya ini hoax dan fitnah. Jadi dari tiga sisi itu saja kami ingin sampaikan ini adalah upaya yang busuk sekali, jahat sekali untuk memfitnah Pak Prabowo. Karena tidak, tadi saya sebutkan secara konten tidak ada pembelian, artinya tidak mungkin yang disebutkan di dalam berita itu benar, ya, agent yang ada di situ benar dan sebagainya, tidak mungkin karena tidak ada pembelian dan tidak ada kontrak yang efektif. Nanti catatannya kalau kontrak yang efektif baru ada pembelian, ada transaksi dan sebagainya. Kemudian kedua dari sisi teknis saya sudah jelaskan. Ketiga dari sisi tadi penyebaran informasi ini. Itu yang bisa saya sampaikan sementara. Nanti pertanyaan nanti dilanjutkan setelah Pak Rosan. Terima kasih. Terima kasih. Pertama-tama tentu saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman media pada malam hari ini. Dan kita lihat memang pada akhir ini makin deras fitnah atau berita-berita hoax yang menyebutkan Pak Prabowo maupun Mas Gibran yang semakin deras
demonstrasi saat ini. Yang ingin saya juga tambahkan satu hal adalah mengenai berita ini, itu kan dibilangnya oleh Greco dan meminta asistensi kepada pemerintah Amerika melalui Department of State atau Kementerian Luar Negeri. Dan saya berinisiatif mengecek langsung. Saya menelpon kepada Department of State Indonesian Desk dan saya menanyakan kebenaran dari berita ini. Saya kirim linknya ke mereka dan saya tanyakan apakah benar dari pihak Greco yang mengatasnamakan sebagai Monitoring Body Anti-Corruption meminta asistensi kepada pemerintah Amerika. Kemudian mereka melakukan pengecekan dan kembali ke saya beberapa jam kemudian dan mengatakan tidak pernah ada permintaan dari pihak yang namanya Greco mengenai hal asistensi ataupun meminta kerjasama pemerintah Amerika Serikat dalam rangka hal yang dituduhkan mengenai pemberian miras. Baik permintaan ke Department of State di Washington DC maupun permintaan melalui kedutaan besar Amerika yang berada di Indonesia. Jadi tidak ada sama sekali permintaan itu, karena di dalam berita yang kita baca ada permintaan yang mereka lakukan kepada pemerintah Amerika melalui Department of State. Dan saya cek langsung baik yang di Washington DC maupun di kedutaan besar Amerika Indonesia tidak pernah ada permintaan itu sama sekali. Jadi ini juga menambah bukti-bukti bahwa berita itu adalah berita yang palsu, berita hoax, berita yang tidak benar, yang sifatnya memang suatu hal yang sangat keji untuk menyudutkan Pak Prabowo dalam hal ini. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan lagi kepada teman-teman media bahwa tolong kalau ada berita-berita seperti ini direkonfirmasi dulu ke kami. Jadi dan oleh sebab itu inilah yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman media. Terima kasih. Ya teman-teman, ya jadi dengan klarifikasi yang tegas ini dari kami TKN, bahkan dari Pak Ketua TKN secara langsung memberikan klarifikasi, ini menjadi